Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang kedua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidna ilman nafi'ah warzuqna fahman kamilah walhiqna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, sebelumnya pastikan kalian sudah mengisi absen terlebih dahulu. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ialah siswa dapat menjelaskan riwayat hidup dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan prioritas dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan atau menganalisis respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan faktor penyebab masyarakat menolak dakwah Nabi Muhammad. Selanjutnya ialah siswa dapat menyebutkan tantangan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ialah siswa dapat menyebutkan kunci keberhasilan dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, sesuai dengan janji ibu sebelumnya minggu lalu bahwa kita hari ini akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, pembahasan ini dimulai dengan yang pertama ialah riwayat hidup dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang tahu tidak kapan Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan? Ya, jawabannya adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, kira-kira kenapa ya dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu pasukan Abraha Basyah itu datang ke Mekah untuk merobohkan Ka'bah. Nah, pasukan tersebut menggunakan gajah, makanya dikatakan sebagai tahun gajah. Nah, tanggal 12 Rabiul Awal ini juga bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nah, beliau ini Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy Bani Hashim. Nah, orang tuanya ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Namun, saat masih dalam kandungan, ayahnya bernama Abdullah itu meninggal dalam perjalanan berdagang di Yasrib. Nah, sesuai dengan tradisi masyarakat Arab pada zaman itu, atau pada zaman dahulu, bayi yang baru dilahirkan itu disusui oleh ibu dari atau wanita dari dusun. Nah, ibu yang menyusui Nabi Muhammad SAW pada saat kecil itu bernama Halimatus Sya'diyah. Ingat ya, namanya Halimatus Sya'diyah. Nah, kemudian pada umur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ini dibawa oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya. Nah, pada saat itu setelah berziarah, ibundanya ini atau Aminah ini sakit, kemudian meninggal dan dimakamkan di desa yang bernama Abwa. Nah, dengan begitu beliau diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Namun tidak berselang lama, yaitu sekitar umur 8 tahun kakeknya meninggal dan diasuhlah Nabi Muhammad ini oleh pamannya bernama Abu Talib. Jadi ingat ya, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan pamannya itu bernama Abu Talib. Nah, ketika bersama Abu Talib ini atau pamannya, Nabi Muhammad SAW ini diajarkan cara berdagang. Seperti kita bahas minggu lalu bahwa mata pencaharian masyarakat Arab pada saat itu salah satunya adalah berdagang. Nah, pada umur sejak umur 12 tahun gitu, Nabi Muhammad SAW ini diajak oleh pamannya berdagang di Syam. Nah, pada saat itu rombongan Abu Talib ini bertemu dengan seorang pendeta atau rahib yang bisa melihat tanda-tanda kenabian.
Nah kemudian pendeta itu mengatakan kepada Abu Talib untuk jagalah Muhammad ini dari orang-orang Yahudi, jangan sampai orang-orang Yahudi itu mengetahuinya. Karena jika orang-orang Yahudi itu mengetahuinya, maka ditakutkan akan terjadi sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak saat itu sampai umur Nabi Muhammad SAW 25 tahun, beliau mulai berdagang sendiri atau tanpa bantuan pamannya. Beliau dikenal sebagai seorang yang jujur dan tidak mengambil untung yang terlalu besar, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin artinya orang yang jujur atau orang yang dapat dipercaya. Nah, karena kebaikan beliau atau kejujuran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini mendapat perhatian Khadijah binti Khuwailid. Siapa beliau? Khadijah ini ialah janda kaya raya yang berumur 40 tahun. Nah, ketika itu Khadijah menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kagum dengan sikap dari Nabi Muhammad SAW ini, Khadijah mulai jatuh hati kepada baginda Rasulullah SAW dan menikahlah itu antara Khadijah dengan Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Nah, dari pernikahan ini Nabi Muhammad SAW dikaruniai dengan 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan yang terakhir adalah Fatimah Az-Zahra. Nah, ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu pemulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini diangkat menjadi nabi pada saat umur 40 tahun. Ingat ya, pada saat umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Nah, ketika itu beliau sedang berhalwat atau berdiam diri di Gua Hira, di sebuah gua di Jabal Nur, yaitu pada saat tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Kala itu malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membawakan wahyu. Apa itu wahyunya? Yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Di wahyu pertama itu berisi surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nah, setelah wahyu yang pertama tadi, Jibril alaihissalam tidak datang dalam beberapa waktu, atau waktu selangnya itu dinamakan dengan Fatratul Wahyi atau masa selangnya wahyu. Namun Nabi Muhammad SAW tetap sering datang ke Gua Hira sambil menanti kedatangannya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kemudian wahyu kedua itu datang lagi, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan menyampaikan surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Nah, kala itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam keadaan yang bergemetar. Lalu beliau bergegas pulang dan meminta istrinya untuk menyelimuti beliau. Setelah mendapat wahyu yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan dakwah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun dakwahnya di sini dilakukan secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, yaitu berdakwah terhadap keluarganya dan kerabat dekatnya. Nah, pada saat itu orang-orang yang pertama kali meluk Islam, yang pertama ada Khadijah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada budak beliau bernama Zaid bin Haritsah, kemudian ada Abu Bakar, ada Utsman, kemudian ada Sa'ad, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu dinamakan sebagai As-Sabiqul Awwalun. Artinya apa? Yaitu orang-orang pertama kali yang masuk atau memeluk agama Islam dan langsung mendapat pelajaran tentang agama Islam dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan di rumahnya Arkam bin Abil Arkam. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan secara 3 tahun.
Nah, setelah itu turun lagi surah Al-Hijr ayat 94. Nah, dengan turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 94 ini mengakhiri dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi dan beralih menjadi dakwah secara terang-terangan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan seluruh masyarakat Arab untuk datang ke Bukit Safa untuk mendengarkan dakwah beliau. Namun, dari dakwah tersebut tidak semua menerima dakwah atau kenabian Nabi Muhammad, ada juga yang menolak. Salah satunya itu adalah paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab dan istrinya. Bahkan Abu Lahab ini menolak dan mendustakan bahwa Nabi Muhammad itu bohong. Nah, hal ini berkenaan dengan turunnya surah Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5. Nah, dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di sini ada 4 prioritas beliau. Yang pertama ialah mengajarkan tauhid, artinya mengajarkan kepercayaan bahwa yang disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prioritas yang kedua adalah mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Sudah kita bahas ya di minggu lalu, perilakunya masyarakat Arab itu apa aja sih yang dikatakan jahiliyah, seperti berjudi, merampok, berzina, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah memberi kabar tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, artinya apa? Kita semasa hidup harus senantiasa wajib berbuat baik setiap harinya, setiap detiknya kalau bisa ya, karena nanti akan dibalas di hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Artinya apa? Artinya entah itu perempuan, entah itu laki-laki, kaya, miskin, budak ataupun majikan, semua memiliki harkat atau hak asasi manusia yang sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya adalah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pada awalnya dakwah Nabi Muhammad SAW ini mendapat banyak sekali hambatan dan rintangan. Nah, namun Nabi Muhammad SAW ini dilindungi oleh pamannya bernama Abu Talib. Nah, pamannya ini yang bernama Abu Talib inilah yang melindungi Nabi Muhammad SAW dari orang-orang kafir Yahudi, seperti dari Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, kemudian ada Utbah bin Rabi'ah, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu puncak respon yang tidak baik yang diberikan oleh masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW itu ialah melakukan pemboikotan selama 3 tahun. Pemboikotannya seperti apa? Yang pertama, mereka tidak mau berbicara dengan orang Islam. Mereka tidak mau melakukan jual beli terhadap orang Islam, dan mereka juga tidak mau menikah dengan orang Islam gitu. Seperti alasan mereka tidak mau menerima Islam di hidup mereka ternyata didasari oleh 3 alasan. Yang pertama ialah mereka takut kehilangan kekuasaan, karena mereka mengetahui apabila Islam itu berkembang atau diterima, maka dia akan lebih berkembang dari agama-agama sebelumnya. Dan yang kedua ialah mereka takut kehilangan sosial atau status sosial di masyarakat. Dan yang terakhir ialah mereka takut kehilangan atau hilangnya perdagangan patung, di mana patung ini kan digunakan oleh mereka sebagai sesembahan. Seperti Ibu jelaskan sebelumnya bahwa dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW banyak sekali menemui tantangan atau rintangan seperti penghinaan, ancaman, siksaan, kemudian dibujuk untuk meninggalkan agama Islam dengan diberi harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang menghasut masyarakat Mekah untuk meninggalkan ajaran Islam seperti itu dan kembali ke agama mereka yang sebelumnya. Tantangan atau rintangan ini tidak hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, namun juga ke semua pengikut Nabi Muhammad SAW.
Namun pengikut beliau ini dan Nabi Muhammad tentunya tetap berpegang teguh dengan Islam, tetap bekerja keras sehingga mencapai keberhasilan. Nah, di sini ada 4 kunci keberhasilan dari dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah akidah yang kuat. Yang kedua adalah tegas menolak kekufuran, kemusyrikan, dan kemaksiatan. Dan ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sabar ketika Nabi Muhammad dicaci, ketika Nabi Muhammad dihina, beliau tetap sabar seperti itu karena Nabi Muhammad SAW mengetahui mereka yang mencaci maki itu adalah mereka tidak tahu. Jadi Nabi Muhammad tetap sabar dan tetap memberikan dakwah dengan cara yang baik seperti itu. Dan yang keempat adalah memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas. Artinya Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya mengetahui bahwa Islam berada di pundak mereka yang harus diperjuangkan sampai darah penghabisan mereka. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, minggu depan kita akan belajar ke materi selanjutnya, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, jangan lupa untuk membaca materinya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu berikan. Nah, kesimpulan pada hari ini yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah tidak serta-merta mulus begitu saja. Pada awalnya, beliau juga mendapat banyak rintangan, banyak tantangan, tidak dipercaya oleh orang lain. Namun beliau tetap bekerja keras, kuat, dan sabar dalam menghadapi cobaan, sehingga beliau bisa berhasil dalam menjalankan dakwahnya di Mekah. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhiqna bis-sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat belajar.